Selamat siang Warlockian dan selamat datang di Warlock News bersama saya Azralika Pasha dalam edisi November 2023. Warlock mempersembahkan berita yang aktual dan faktual dari rakyat untuk rakyat. Hari ini bersama saya akan membahas SDGs. SDGs adalah Sustainable Development Goals yang merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Khususnya fokus pada transformasi desa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Desa-desa menjadi pusat perhatian karena peran kunci mereka dalam mencapai berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan dan ketahanan pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, program SDGs desa telah menjadi inisiatif yang semakin penting. Banyak negara dan komunitas bekerja keras untuk mengidentifikasi masalah kritis, mengembangkan solusi inovatif, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa dampak positif yang berkelanjutan. Salah satu SDGs yang akan saya dan tim Warlock telusuri lebih dalam adalah poin ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Berikut liputannya bersama reporter tim Warlock, Aida Negra Sahat Maida Sibatuan. Desa Cidokong. Marilah kita berkenalan dengan salah satu desa dari beratus-ratus desa yang masih kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Melansir dari website resmi Kecamatan Rumpin, Desa Cidokong tidak memiliki puskesmas. Lantas bagaimana masyarakat jika mereka membutuhkan layanan kesehatan? Selengkapnya di Warlock News. Desa Cidokong, desa yang terletak di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa Cidokong memiliki penduduk kurang lebih 8.000 jiwa dengan luas wilayah 540 hektar. Dengan banyaknya penduduk desa Cidokong, seharusnya desa ini memiliki layanan kesehatan dari pemerintah seperti puskesmas. Namun sayangnya desa ini tidak memiliki puskesmas. Pada saat ini, tim Warlock sudah berada di depan Balai Desa Cidokong untuk mewawancarai kasih pemerintahan setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiadi, struktur di organisasi pemerintahan Desa Cidokong, selaku kasih pemerintahan Desa Cidokong yang membidangi tentang kependudukan dan yang lainnya. Dahulu, Desa Cidokong memiliki layanan kesehatan pustu atau puskesmas pembantu. Namun, setelah adanya pemekaran desa, puskesmas pembantu yang dulunya terletak di Desa Cidokong ikut berpindah menjadi milik desa hasil pemekaran, yaitu Desa Mekarjaya. Tahun 2013 di Desa Cidokong ini ada pemekaran desa dari Desa Cidokong ke Desa Mekarjaya. Tahun sebelumnya Desa Cidokong itu punya sarana kesehatan yang disebut pustu. Kalau pustu itu pusat kesehatan pembantu, jadi pembantu dari puskesmas. Jadi kalau ada apa-apa itu ngadunya ke puskesmas itu. Cuman karena ada pemekaran desa, jadi pustu itu kebawa ke desa yang pemekaran, ke Desa Mekarjaya. Jadi Desa Cidokong tidak punya pustu atau untuk kesehatan, pelayanan kesehatan. Untuk mengakses layanan kesehatan, warga Cidokong harus pergi ke puskesmas yang berada di desa sebelah, yaitu Desa Gobang. Ada di Desa Gobang. Kalau di Desa Gobang itu emang cakupannya Rumpin Selatan, jaraknya 4 kilo atau 4.000 meteran. Kalau di motor 10 menit atau 15 menit. Selain itu, Desa Cidokong sangat jauh dari akses ke rumah sakit. Jarak tempuh dari desa ke rumah sakit terdekat mencapai 12 km. Kalau dari sini jauh, ada ke Bogor Kota atau ke daerah Lewiliang, rumah sakit daerah Lewiliang. Tapi kebanyakan kalau ada yang sakit
yang tidak bisa diobati di klinik atau di puskesmas terdekat, maka dibawa ke rumah sakit daerah Luliang. Jaraknya dari sini ke sana itu 12 kilo. Beruntungnya, di Desa Cidokom terdapat klinik, tetapi klinik tersebut merupakan lembaga swasta sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan asuransi kesehatan dari pemerintah. Namun, menurut pemerintahan setempat, biaya pengobatan di klinik masih terjangkau. Sampai saat ini belum ada yang kritik. Karena apa? Karena kalaupun dia sakit, ada di sini kan ada klinik, dokter praktek, jadi dia ke sana. Meskipun nggak ada puskesmas, tapi ada klinik dokter praktek. Ya kalau klinik memang swasta, nggak bisa pakai BPJS. Tapi untuk kali ini karena harganya terjangkau oleh masyarakat, jadi sampai saat ini belum ada keluhan. Pemerintahan setempat berpikir bahwa adanya puskesmas sangat dibutuhkan di desa ini, dan pemerintah setempat juga sudah pernah mengajukan permohonan untuk diadakannya puskesmas di Desa Cidokom, namun sampai saat ini belum terlaksana. Sangat membutuhkan sebenarnya, cuman kalau untuk pengajuan di Musrenbang sudah dimasukkan, ya karena ada proses demi proses, diantaranya harus ada lahan yang hibah, jadi untuk sekarang belum dapat. Ini sangat urgen sebenarnya, karena cakupan Desa Cidokom ini wilayahnya 540 hektar. Jadi kalau ada misalkan tengah malam yang sakit atau gimana kan susah juga. Tapi secara puskesmas Gobang juga kalau malam itu tutup, nggak ada rawat inap. Itu kan cabang. Yang puskesmas aslinya itu ada di kecamatan, dekat kecamatan Rumpinnya, yang ada ruang rawat inapnya. Harapan kedepannya mengenai kesehatan, mudah-mudahan nanti ada bantuan pemerintah secara cepat dalam hal ini untuk membangun atau mengadakan untuk pelayanan kesehatan yang lebih maksimal lagi, sehingga masyarakat kalau ada yang sakit secara mendadak tidak harus langsung ke rumah sakit yang gede gitu. Terletak di desa seberang, Puskesmas Gobang adalah jawaban dari seluruh kekhawatiran masyarakat Cidokom. Namun, apakah cukup? Menurut Dr. Samsu Iman, selaku Kepala Puskesmas Gobang, beliau merasa adanya Puskesmas Gobang sudah cukup untuk menangani masyarakat dari 5 desa, termasuk Desa Cidokom, dan pihak Puskesmas pun sanggup dalam melayani 5 desa dengan kurang lebih 100 pasien dalam sehari. Secara wilayah dinas sudah membuat bahwa kita membawa 5 desa untuk saat ini menurut saya sudah cukup sih menurut saya ya. Untuk yang ditangani kita semua yang datang ke sini kita layani, semua yang datang ke puskesmas kita layani, tidak terbatas bahwa jelas kalau puskesmas Gobang ini memang namanya Gobang ya, tapi bukan berarti lokasinya di Gobang, bukan berarti puskesmas desa. Jadi kita ada puskesmas di mana wilayah kerjanya ada 5 desa, sehingga kita melayani masyarakat di 5 desa dan juga dari wilayah di luar 5 desa yang wilayah kerja kita juga kita layani kalau datang ke puskesmas. Kita puskesmas Gobang wilayah kerjanya ada 5 desa, ada Liwi Batu, Cidokom, Mekarjaya, Cibodas dan Gobang sendiri. Jadi 5 desa ini adalah wilayah kerja kita, dan di mana setiap desa itu kita juga udah punya bidan desa, di mana nanti untuk masalah ibu hamil ataupun kejadian-kejadian yang muncul juga nanti akan bisa tertangkap oleh bidan desa. Dan pasien yang dilayani di sini itu kurang lebih 100 sampai 130 ya per hari. Untuk sampai saat ini sih dengan tenaga kita itu kurang lebih nakesnya ada 14 orang ya. Alhamdulillah sih semua bisa berjalan terhandle ya dalam melayani masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gobang. Dr. Samsu berharap agar puskesmas dapat selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik. Ya, kita selalu berusaha membuat
memberikan pelayanan yang terbaik buat wilayah kerja kita ya, buat masyarakat di wilayah kerja kita di 5 desa, dan kita supaya nanti derajat mereka tetap naik secara kesehatan dan akses juga mereka untuk kepada kesehatan juga tinggi, mungkin begitu. Lantas, bagaimana tanggapan warga desa Cidokom? Peggy Regina, selaku warga desa Cidokom yang beberapa minggu lalu baru saja melahirkan di rumah sakit yang berada jauh dari desa, hingga memerlukan waktu tempuh selama 1 jam dan jarak sejauh 25 km untuk mencapai rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Regina, saya warga Cidokom. Alhamdulillah saya sudah melahirkan di rumah sakit secara sesar ya. Terus rumah sakitnya itu mungkin agak sedikit jaraknya jauh ya. Dari sini ke rumah sakit itu memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk tiba di rumah sakit. Jaraknya kira-kira 20-25 kilo lah. Bu Egy merasa jarak untuk mengakses layanan kesehatan cukup jauh, sehingga beliau merasa kurang puas akan pelayanan kesehatan di desa Cidokom. Untuk pelayanan publik di pelayanan kesehatan di Cidokom, memang kebetulan di Cidokom sendiri, desa Cidokom belum ada pelayanan kesehatan secara puskesmas sendiri. Di desa sendiri harus ke desa Gobang dulu. Yang untuk di Cidokom sendiri yang memang agak sulit terjangkau karena mungkin jaraknya jauh-jauh ya. Ke puskesmas aja harus memerlukan waktu jaraknya sampai 4 km. Kemudian kalau ke rumah sakit apalagi jauh sekali. Jadi kita ya untuk pelayanan kesehatan di sini ya kurang. Namun, terdapat klinik dan bidan di desa tersebut. Ibu Egy lebih memilih pergi ke klinik serta bidan karena jaraknya lebih dekat dari rumah dibandingkan pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit. Untuk pengobatan kalau anak saya sakit, saya kadang datang ke bidan aja karena bidan kan mungkin menanganin anak balita gitu kan dan bayi gitu. Jadi nggak ke rumah sakit, alhamdulillah nggak ke rumah sakit. Jadi kalau saya ke klinik terdekat, gitu aja. Kalau misalkan cocok, alhamdulillah saya nggak sampai ke rumah sakit, ke klinik aja. Sebagai warga Cidokom, Ibu Egy berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi di desa Cidokom. Untuk sebagai warga Cidokom sendiri, khususnya saya minta agar pemerintah mau menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi di kampung Cidokom khususnya. Sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Irene Grace Atmaides Batwara, pamit undur diri. Terima kasih. Sekian liputan dari tim Warlock tentang desa Cidokom yang masih tidak memiliki akses ke bidang kesehatan. Semoga informasi ini memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi kita semua untuk terus mendukung perubahan positif. Saya Azalika Pasya, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.